kehendaknya Allah. Ibu punya rencana, suami punya rencana, saya punya rencana buat istri dan anak-anak saya. Kita harus tahu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Hai ibu-ibu pengajian pasal hidup, wahai muflis, wahai siapa saja, kalian punya keinginan boleh kata Allah. Tapi kalian tidak akan mencapai kepada keinginan-keinginan kalian. Kalian tidak bisa mewujudkan kehendak-kehendak kalian kecuali Allah yang atur. Berapa banyak rencana demi rencana sudah kita bikin, tapi ternyata gagal. Tapi sesuatu yang tidak kita rencanakan, tiba-tiba terjadi. Ayam jago setengah 2. Ya, kita kalau belajar iman, kalau ada ayam jago sebelum jam 12 berkumpul, dulu waktu belum ngaji di pasar induk, ketika ayam jago kontrol jam 8 jam 9 malam, kita punya pikiran, loh ada cewek yang bunting. Ya Bu, ini siapa nih gadis yang lagi hamil, yang nama siapa? Dulu sebelum kita ngaji. Sekarang kita ngaji, ketika ada kumpul, ketika ada bebek segala macam malam-malam, kalau ada kumpul berarti ada malaikat, maka minta ampun dan minta hajat kepada Allah biar diaminkan oleh malaikat. Tapi kalau malam-malam dari Isya sampai nanti kita menjelang subuh, ada suara ringkikan kedelai, ada suara embekan kambing, ya auman apalah sapi, berarti kita betul-betul minta perlindungan kepada Allah. Ada setan yang sedang menghampiri kita. Itu dulu ketika kita belum kenal pengajian pasar induk, ketika di rumah kita ada kupu-kupu, pikirannya kemana-mana. Pak, ini makanan di pasar, kenapa? Bentar lagi ada tamu, kenapa sih Bu? Itu ada kupu-kupu dari semalam. Ya, sekarang kan itu semuanya sudah takdir dari kehendaknya Allah. Maka kalau seandainya kita percaya akan ada kupu-kupu, akan ada tamu, kita percaya kepada kupu-kupu, kita menyediakan makanan, ternyata tamunya nggak ada, kita kecewa. Ya, inilah indahnya ketaatan semua makhluk. Ternyata matahari, bulan, bintang, gunung, mereka adalah makhluk yang tidak diam. Mereka adalah makhluk yang selalu bergerak. Matahari bergerak, bulan bergerak, bintang bergerak, gunung Sindoro bergerak, gunung Salak bergerak semuanya, dan semuanya tunduk sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jin dan manusia yang tawar menawar ketika ada ketaatan kepada Allah. Wahai malaikat, kamu kerjakan ini, sami'na wa ata'na. Wahai gunung, kamu jangan bergerak, sami'na wa ata'na ya Allah. Wahai hujan, turun sekarang, sami'na wa ata'na. Tetapi ketika jin dan manusia disuruh oleh Allah sembahyang sholat kamu, sami'na wa pikir-pikirna. Hai para ilmuwan, kamu teliti kenapa air hujan itu selalu turun begitu derasnya. Sami'na wa analisa itu para ilmuwan. Maka sungguh orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu paham tentang lillahi rabbil alamin, dia akan bahagia. Dikasih anak satu, Rabbil Alamin. Dikasih hari ini keuntungan sekian, Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Kita punya rencana, belum tentu Allah mengabulkan. Manusia itu berpikir, tapi Allah yang menghendaki semuanya. Pepatah Arab mengatakan al-insanu bil-taqdir wallahu bil-taqdir. Manusia itu berpikir, tapi Allah yang menentukan dan yang menghendaki. Pikirannya itu akan sampai ke dia atau tidak. Allah yang mengatakan semua. Banyak di antara kita yang setiap hari pokoknya lantai 1 ada, lantai 2A
sampai 3 ada, sampai 4 ada, Ustaz. Penghasilannya ratusan juta, tapi depresi, stres, post-power syndrome. Kenapa bisa terjadi, Ustaz? Karena mereka melawan takdir Allah. Karena mereka berontak dengan keputusan Allah. Ini gimana ya Allah? Padahal lagi rame-ramenya, tetangga saya rame kok dagangnya. Kenapa toko saya 4 kok sepi? Menolak takdir Allah. Stres. Ya. Orang itu banyak bolak-balik pergi masuk rumah sakit. Yakin saya, bukan karena pola makan, bukan karena sembarang jajan, tapi karena apa? Stres, menolak takdir Allah. Berontak kita dengan takdir Allah. Waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya jaga. Ketika kita lagi dagang, betul-betul sibuk, kita punya karyawan, Allah manggil kita. Bu, sini kata Allah, sini. Apa masalah kamu? Dan mulai buka toko sampai jam 12 ini. Sini Allah manggil. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, Allah manggil saya. Jangan hayya 'alas shalah, baru buka sudah zuhur. Untung nggak ada petir, Bu. Ya. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, Mbak. Ibu mau sholat dikasih dulu ya Mbak ya. Mbak jaga. Nanti ibu pulang, nanti bayar sholat enak. Keuntungan demi keuntungan gampang untuk diraih. Mau 1 juta, 2 juta, miliar gampang. Manusia itu cerdas. Tetapi mencari rezeki yang berkah halal susah. Hanya orang-orang beriman yang punya potensi mengatakan yang halal itu mudah kalau kita tidak berontak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita di dunia ini sederhana. Tugas pokoknya apa? Tunduk dan patuh pada aturan Allah. Saya itu sering bilang ke ibu-ibu, gak apa-apa ibu, bosan gak apa-apa. Saya kalau ini ya Allah, ini kok saya bisa-bisanya lahir di Jakarta, orang tua Sunda, lama di Jakarta, kok bisa memperisi di hutan di daun waktu malam bapaknya ada temen. Allahu Akbar. Kalau saya kontak itu matematika nggak kena. Memang di Jakarta nggak ada yang cantik banyak. Ada Luna Maya, ya Bu. Masya Allah, bunga Citra Lestari, Nagita Slavina. Kok mau-mauan naik bahasa kusuk ke sana, naik Bisma, Mikro, senjet-senjetan. Ada apa Ustaz? Hikmah di balik ini. Orang beriman itu gak pernah kita berontak dengan takdir Allah. Orang beriman itu manut dengan kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi sama kita, yang terjadi sama suami kita, terjadi kepada anak-anak kita, di luar batas kemampuan kita, kita hanya bisa mengalahkan. Wahai anakku, kamu harus jadi A. Ternyata sudah besar, dia jadi B. Gak usah kita repot, gak usah kita mama kuliahin kamu, mama habis uang buat jadi kos kamu di Jogja kuliah yang benar, tapi ternyata cuma jadi buka warung. Semua dari Allah dulu. Mungkin Allah punya cara. Empat-empatnya anak-anak kita itu hijrah ke Jakarta, Sumatera, ada yang ke Malaysia. Anak musuh kita yang dipunyahkan oleh kita sendiri sampai S1 ternyata kalau cuma buka warung. Mungkin suatu hari ketika ibu sakaratul maut yang lebih cekatan adalah anak bungsu kita. Jangan pernah meremehkan profesi. Kalau profesi itu dibaluti dengan iman, insya Allah aman. Sehebat apapun seorang pujangga baca puisinya, ketika dia baca puisi, masya Allah semua orang dengar. Kalau pujangga ini punya iman, ketika anaknya, ketika emaknya sakaratul maut, dia tidak akan bilang, berhubung saya pujangga terkenal, mama lagi sakaratul maut, saya bacakan puisi. Saya punya terkenal Mak, karena saya punya iman. Saya tahu bagaimana cara. Thank you. Terima kasih.
Allahumma inna la nas'aluka ridal qada. Ya Allah, kami itu enggak pernah menolak takdirmu ya Allah. Takdirmu adalah takdirmu ya Allah. Siapa sih Terima yang bisa kasih. menolak takdir Allah? Enggak bisa. Mau dia jenderal, mau dia pendekar, enggak bisa Bu. Jenderal lagi tegaknya luar biasa Bu. Kalau lagi tegak, ya. Kalau lagi meriang nggak bisa tegas, itu sudah Allah atur. Ada orang yang kita cintai, ibu yang kita cintai, bapak yang kita cintai, bahkan anak yang kita sayang, datang kepada anak kita kematian, kita nggak bisa menolak takdir Allah tentang matinya anak kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bisa aja anak kita sakit, apakah kita mampu untuk jalan sakit? Tidak bisa. Kita hanya mengarahkan. Orang-orang beriman itu ketika mendapati takdir apapun yang dia hadapi, dia dengan doa, ya Allah, kalau seandainya nggak ada kesulitan seperti ini ya Allah, saya nggak mungkin sholat. Kalau seandainya saya nggak punya penderitaan seperti ini ya Allah, saya nggak bisa menikmati bagaimana indahnya sehat. Alhamdulillah, kesulitan demi kesulitan kau datangkan kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami sholatnya tambah rajin, sodakohnya tambah sergap, ngajinya tambah hadir di mana-mana. Karena kesulitan itu pasti berbuah hasil. Mungkin Allah memberikan kesulitan kepada kita tidak sama dengan kesulitan orang lain, maka jangan pernah iri. Ya Allah, kenapa ya Allah Pak Son Haji cuma dibentak goblok umroh keluarga? Dibentak goblok dapat modal ratusan juta, anak dapat beasiswa. Kenapa dia berikan ke saya? Allah bilang, kamu gak hebat semental Pak Son Haji. Siapa yang bisa digoblok-goblokin di depan forum 1000 orang? Pak Son Haji. Jangan melihat umrohnya sekarang, jangan melihat modal kerja sekarang, tapi lihat bagaimana pengorbanan beliau. Ketika diwawancarai oleh salah satu tamunya, apa kata Pak Son Haji? Mas, siapa sih yang nggak mau ngaji, Mas? Saya kepengen di mana ada pengajian, siapapun kiainya saya hadir tanpa. Tapi pada saat saya pulang, istri saya pengen materi agama, dia juga nanya ke saya, Mas, mana Pak, mana kasih jualannya? Maka saya memaksakan diri dagang yang berkah di mana? Dagangnya di tempat pengajian. Kita nggak kuat dulu, apalagi orang Medan, orang Banten, orang Jakarta, goblok-goblokin sama orang nggak kuat mental. Yang paling sabar di Indonesia itu siapa? Wong Solo. Orang Solo kakinya diinjak, punten jenengan injek kaki saya, orang Solo. Tapi orang Medan, orang Banten, orang Jakarta, nggak punya otak tuh, kenapa kaki gue diinjak kok? Ya. Jangan pernah kita dengan kesulitan orang lain. Ini peristiwa Pak Son Haji adalah peristiwa yang memberikan pelajaran kepada kita, yang mana kesulitan itu tidak akan diberikan kepada Allah kecuali kita mampu untuk menyelesaikannya. Mengajarkan kepada kita Pak Son Haji bahwasannya untuk sukses itu harus berakit-rakit ke hulu, baru berenang ke tepian, harus berdarah-darah dulu, harus dibuat malu dulu. Tapi kata Allah, tenang, kesulitan yang aku berikan kepada panjenengan semua, kata Allah, aku berikan sakit, aku berikan miskin, aku berikan hutang, aku berikan penderitaan, enggak gratis, kata Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin yushibu fid dunya al-syauka illa kataballahu hasanah wa qatathu khati'ah. Tidak ada seorang mukmin yang diberikan ujian oleh Allah sampai minimal tertusuk kakinya duri setengah jalan. Pada saat dia bersabar, Allah akan memberikan kebaikan
kepada orang itu dan Allah akan berikan ampunan dosa orang itu. Oh, yang penting kita sabar. Mereka stres, mereka depresi, mereka marah. Menolak takdir Allah. Siapa kita? Ada tetangga sebelah ketika lagi miskin, lari bukan jalan yang lewat jalur Allah. Dagang nggak pernah laku, melihat yang lain laku, larinya bukan ke Allah, maka ini yang kedua pun. Ustaz boleh yang dukun? Boleh. Wah, dukun beranak, dukun kunci. Selebihnya nggak boleh. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yawmal qiyamati a'ma qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang ketika punya masalah, yang dia datangin bukan Allah, yang dia datangin bukan Al-Quran, yang dia datangin bukan perintah Rasulullah. Kalau toh bahagia, masalahnya selesainya sembuh. Kalau toh bahagia, bahagianya sedikit, maka umpamil wa adzabun alim, siksa yang pedih. Jangan pernah kita meremehkan ngaji, jangan kita meremehkan panggilan azan, jangan kita meremehkan agama yang kita punya. Allah pengen kita hidup bahagia, pegang agama kamu. Sesibuk apapun kamu, jangan pernah meremehkan sholat 5 waktu. Kenapa hari ini Allah berikan kepada saya rezeki kok nggak langsung tepat? Karena mungkin sholat kita dibulur. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri mau buka puasa, ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Satu pondok, Imam Hasan Al-Basri melihat, ya Allah, ada air putih. Ini saya mencocok Imam Hasan Al-Basri. Bukannya haus, ya. Kan boleh saya minum? Imam Hasan Al-Basri ketika sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu pondok bilang Alhamdulillah. Imam mengambil air putih, sudah ada di bibirnya, menangis, langsung ditaruh lagi. Semua santrinya bertanya, wahai Imam, kenapa kau tidak jadi minum air putih itu? Kenapa kau menangis? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku teringat pada saat aku memegang gelas air putih, aku teringat memelasnya penduduk neraka kepada penduduk surga. Aku teringat firman Allah dalam Quran Al-A'raf ayat 50 sampai 51. Ingat apa kata Allah? Wa nada ashabun nar wa ashabal jannah. Ketika itu penduduk neraka memanggil penduduk surga. Penduduk neraka memelas kepada penduduk surga. Lihatku, apa yang mereka inginkan dari penduduk surga. Sampai penduduk neraka itu mereka memanggil penduduk surga. Apa kata mereka? Al-abidu alaina minan nar. Wahai penduduk surga, berikan kepada kami segelas air. Kami gak minta banyak, kami minta sedikit. Au mimma razaqakumullah, atau sedikit makanan yang Allah berikan kepada kalian di surga. Kami gak minta banyak, air sedikit, makanan sedikit, hanya untuk melepaskan rasa panas api neraka, hanya untuk menyenangkan beban neraka. Kalian sekarang enak, duduk kalian orang-orang yang berbakti kepada Allah, janji Allah ditepati, kalian mendapatkan kenikmatan surga. Dan kami pun saat ini telah mendapatkan janji Allah berupa azab neraka. Tolong berikan kami sedikit air dan sedikit makanan. Allah, ada player pengajian Jumat berkah ini, sudahnya spesi mangga kita, yuk ngaji mau disuruh sholat mau,
pas ngocok arisan, ya. Orang-orang yang meremehkan dari pagi sampai malam, sore lagi, malam lagi, dunia yang dipikirkan, dia tidak tahu yang mengatur dunia ini Allah. Masa kita mau cari rezeki tapi melabrak orang biasa yang mampu memiliki rezeki? Akhirnya pada saat mereka meninggal dunia, terkapar hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Kelak orang-orang yang begitu akan memelah semuanya. Memelah apa? Minta dakwah di surga, minta air putih. Apa itu semuanya? Apa kata kita? Saya nggak punya keputusan. Allah, Innallaha harrama alaikum al-kafirin. Sesungguhnya sedikit hukuman dan sedikit makanan dari kami untuk kalian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami gak punya keputusan, walaupun dulu kamu adalah anakku, walaupun dulu kamu adalah orang tuaku, walaupun dulu kamu adalah tetanggaku, best-friendku, close-friendku. Saat ini kita terpisah. Kenapa dulu waktu ngaji kamu gak tergap? Kenapa dulu waktu sedekah kamu gak tergap? Sekarang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan oleh Allah atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Mereka meremehkan peringatan Allah berupa azan. Mereka meremehkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau kok hari Jumat olahraga banyak waktu ya Bu. Kali Ahad bisa olahraga, Sabtu bisa olahraga, tapi mengajar Jumat berkat cuma hari 7 hari berikan waktu untuk ngecek iman kita. Uang handphone yang kita punya saja, kalau tanpa dicek tidak ada kekuatan, apalagi kita. Jangan menghadap Allah saat kita dalam kesulitan. Sulit bagi Allah untuk mengabulkan, untuk memberikan jalan kesulitan kita. Tapi pada saat kita lagi nyaman, pada saat kita lagi aman, bersama Allah, maka Allah akan berburu kita pada saat kita lagi betul-betul jatuh. Orang-orang beriman ketika menikmati kehidupan ini, dia sikapi dengan doa. Maka Rasulullah SAW itu selalu berpesan, orang yang sakit itu tenang. Loh, kenapa bisa tenang? Karena mereka selalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat subuh Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun salatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kaya Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi waktu uang salat Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisinya, kita selalu yakin Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini. Bahkan ketika kita mensolati jenazah orang yang kita sayangi, takbir pertama Allahu Akbar yang kita baca Al-Fatihah. Maka inilah yang pertama menjadikan hati tenang, pahami semua yang kita lakukan dan kita hadapi atas Rabbul Alamin. Inilah pertama. Kemudian inilah yang kedua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa itu? Ingat, semua itu milik Allah. Toko 5 di pasar ini yang mungkin namanya nama kita itu cuma main-mainan. Hakikatnya punya Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bikin toko kayak istana, tokonya sudah rampung, yang buat besoknya meninggal. Berapa banyak manusia-manusia yang mendirikan rumah bak istana mewah, pas sudah penyerahan kunci yang nyicipin istri dan anak-anaknya. Semua milik Allah. Mana milik kita? Tidak ada kita punya. Semua hancur. Kulman alaiha fan. Semuanya binasa kata Allah. Siapa yang kekal? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuma Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang kekal. Kullu syai'in halik, semuanya hancur binasa. Cuma Allah.
Jangankan yang ada pada diri kita, yang bukan dari diri kita, bukan dari kita. Istri bukan dari saya, suami bukan dari ibu, anak-anak bukan dari kita. Bahkan roh yang saat ini bersemayam dalam diri kita, yang bisa menggerakkan lisan kita, bisa menggerakkan tangan kita, bisa menggerakkan mata ini, suatu saat akan diambil oleh yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka hari ini saya katakan tidak ada yang kebetulan. Semuanya ini sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Kata hadis qudsi, kata Allah Azza wa Jalla, maqadirus salat qabla an yakhluqas samawati wal ardi qadri 50 alf sana. Allah itu telah menuliskan kepada kita sandiwara yang akan kita perankan selama kita di dunia. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Makanya dalam Islam itu tidak ada yang menjilat, yang ada qadarullah. Saya bilang itu pengajian, Bu, rezeki anak soleh itu enggak ada. Ibu dari rumah ke pasar jalan kaki sampai tikungan sana ke Sandung. Ternyata kaki ibu mendarat, waktu lihat ada kaleng kongwan dibuka, isinya emas batangan 10. Rezeki anak soleh. Enggak. Islam mengajarkan kepada kita, pada saat kamu menemukan barang yang bukan milik kamu, maka hak kamu yang pertama, kewajiban kamu yang pertama apa? Umumkan selama 1 tahun. Ibu nemu dompet, pasti itu dompet itu isinya 3.500.000. Nggak boleh kita pakai, nggak boleh kita pakai, teman kita gunakan. Terus gimana Ustaz? Ambil handphone, langsung bikin status di medsos, di Instagram, di TikTok, di WA kita. Apa statusnya? Lur, bagus. Tadi pagi saya mau berangkat ke Wonosobo, ke Sandung, nemu dompet, insya Allah isinya banyak, dompetnya ada. Bagi yang menemukan, tolong hubungi nomor ini. Salah menitipkan dirinya, jangan berharap uang dan dompet ini bakal Anda dapatkan. Telepon, Pak, ya, ini Pak Indonesia, ya, Pak, Bapak punya, apa namanya, umumkan penemuan baru, ya, itu punya saya. Silahkan, dompetnya warnanya apa? Kuning. Salah. Sudah punya, saya tutup, sudah selesai. Ternyata sudah 1 tahun Ustaz, dompet ini belum ada yang memiliki. Isinya berapa? 15 juta. Dompet apa yang isi 15 juta? Diambil 20%-nya buat zakat nikah barang temuan. 15 juta dikali 20%, ketemu berapa juta, Bu? 3 juta. Buat apa 3 juta ini? Bayar zakat. Buat orang fakir miskin, zakat itu tidak dibenarkan masuk ke kas masjid. Karena zakat itu sudah baku Allah tentukan 8 asnaf di surat At-Taubah ayat 60. Zakat masjid 150 juta, sisanya 3 juta. Karena sudah tersalur semuanya, 3 juta masuk kas masjid tidak dibenarkan. Kalau semua sudah terkapal, pindah ke kampung lain untuk mendapatkan zakat. Itu zakat. Buat siapa? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mu'allaf, yang keempat amin, yang ketiga amilin, yang keempat mu'allaf, ibnu sabil, fisabilillah, ghalimin. Yatim nggak ada. Ustaz, saya minta zakat Ustaz buat anak yatim di rumah saya, dikasih 3 juta. Ternyata anak yatim itu bapaknya ibunya meninggalkan warisan 13 om bensin. Ya, janda dapat siapa? Musdalifah. Ustaz, memang dia yatim Ustaz, cuma memang nggak ada kan di Toba, nggak ada, cuma dia miskin. Nah, ini boleh. Dia janda Ustaz, cantik gak? Cantik Ustaz. Suaminya ada, namanya janda yang ada suaminya. Terus gimana? Dia janda Ustaz, dan suaminya tidak meninggalkan apapun, dia miskin. Miskinnya ini yang kita kejar, bukan janda, jandanya. Ya.
yang memiliki, nggak ada yang telepon. Sudah 1 tahun tak? Sudah. Zakat berikan. Sisa berapa? 15 juta diambil 3 juta, sisa 12 juta. Ya Allah, dasar beli baru. Ya, handphone beli baru, ongkos beli baru, total semuanya sisanya 1.500. Sudah semuanya tercover. Seminggu kemudian yang punya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muflis. Betul. Pak Muflis tanggal sekian nemu barang ini. Betul. Itu punya saya, Pak. Ibu bisa sebutkan barangnya? Detil disebutkan. Maka hari itu nggak ada alasan buat kita untuk bilang sudah bisa. Nggak boleh. Sudah kita berikan ke yang tidak, nggak boleh. Mohon maaf ya Bu, 15 juta itu sampai saya nggak makan, terus saya berikan ke panti asuhan. Nggak boleh, tetap Anda ganti 15 juta. Ini yang saya katakan bukan menjadi anak soleh, nemu uang, ingin muji kita dulu, kita betul-betul kepake nggak aja umatnya. Kalau saya kepake, tinggalkan itu semua. Mendingan kita nggak ribet. Caranya gimana Ustaz? Nemu di pasar, langsung kita sambangi masjid terdekat. Mungkin nanti lewat pengumuman, atau mungkin ditulis di madingnya, atau kita lewat polsek terdekat, kita serahkan ke mereka. Nyaman. Masya Allah. Saya pernah ngalamin. Saya pernah jalan ke Mangkon, kemudian dari Mangkon itu jam zuhur selesai, jam 2 saya pulang karena macet, saya nggak kebagian asar di Abu Dhabi, bareng istri. Sampai Abu Dhabi jam 4:05, saya mau wudhu, saya mampir ke toilet. Setelah selesai, saya melihat ngegantung dompet isi 3,5 juta atau 4 juta itu. Saya sebenarnya kesini melihat, ya Allah, Subhanahu wa ta'ala lagi menulis saya. Ya, saya melihat orang pemuda jarak sari nggak nyaman. Saya buru-buru, yang saya sapa siapa istri. Sholat saat itu nggak khusyuk, karena kalau memang bukan milik kita itu nggak bisa nyaman. Kenapa? Rumah tangga itu sakinah. Karena kalau sudah istri kita sah, mau ngapain nyaman. Coba kalau belum sah, makan saja minta ampun. Ya kan? Semput saja ditahan. Mau tapi kalau sudah nikah, apalagi sudah 10 tahun, break, bro. Oh, ya kan? Bertahan. Langsung saya setelah asar, alhamdulillah di depan ada Bapak Haji, saya lupa namanya, yang biasa di Abu Dhabi, beliau dagang bakso punya kiosku. Ya, saya kasih Pak, mohon maaf, tadi saya menemukan ini toilet, ini uangnya. Kata dia, cuma kita hitung sama-sama dihitung 3,7 juta. Ini saya serahkan ke Bapak, tolong amanahkan sampai ke masjid ya. Jenengan dari mana? Saya melipat. Iya. Setelah pulang, dompet saya kasih di akhirat itu tenang loh kita. Tuh. Ini artinya apa? Barang yang bukan milik kita itu bikin hidup nggak tenang. Kalau kita tenang, kesehatan kita tidak tenang. Ini yang kedua, semua milik Allah, nggak ada milik kita. Kalau kita mengakui ini milik kita, nggak akan tenang hidup ini. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita punya prinsip dan keimanan semua dari Allah, semua Allah yang ngatur, semua adalah oleh Allah, dari Allah. Terus hidup ini buat apa? Ini cerdas orang-orang beriman. Maka nilai yang ketiga adalah apa? Inna sholati, sama-sama, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang beriman itu paham visi misi hidup buat apa. Hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Justru mati itu untuk hidup yang sebenarnya. Hidup untuk yang maha hidup, yaitu Allah. Maka kalau kita yakin hidup kita sudah diatur Allah, hidup kita ini punya Allah, maka yuk sama-sama kita
menundukkan diri kita hanya kepada Allah. Perbaiki sholat kita, perbaiki amalan kita. Mulai kapan kita? Mulai dari bangun tidur sudah sholat malamnya, sudah mau as-salatu wassalamu alaihi, kita istighfar sama Allah 10 menit sebelum azan subuh. Di sana Allah betul-betul mengharapkan istighfar kita, dan semua totalitas Allah kabulkan dengan istighfar kita. Setelah subuh mendengar azan, dekat masjid kita sambang masjid. Tidak ada seorang hamba yang malam-malam keluar dari rumahnya menuju masjid dalam gelap gulita atau Allah fikul hayati. Maka kata Rasulullah, Allah akan bikin terang semua jalannya. Jalan usahanya terang, jalan keluarganya terang, jalan kesehatannya terang, jalan semuanya terang. Apa sebabnya? Dia keluar malam gelap gulita untuk menyembah Allah. Semua 24 jam dia tunjukkan hidupnya hanya kepada Allah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan-kekurangan. Astagfirullah. Wallahu ya'lamu ila dari salam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.